Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 1.3 yang disusun oleh kelompok kami, yaitu kelompok 2 CGP Angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hanana Fairuz Nihlah. Saya dari SMA Negeri 1 Pemalang. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ibu Ningsih, yang kedua ada Ibu Susriningrum, yang ketiga ada Bapak Zainuddin, yang keempat ada saya sendiri, dan yang terakhir ada Ibu Utari Anggraini. Kemudian selanjutnya yaitu fasilitator dan pengajar praktik kami, yaitu ada Ibu Sri Hartuti SPD MPD sebagai fasilitator, dan juga ada Ibu Herlina Widyasari sebagai pengajar praktik. Kemudian, alur berpikir yang kami gunakan dalam penyusunan visi yang kami gunakan bersama yaitu alur berpikir 3 langkah. Yang pertama yaitu langkah merumuskan visi yang ingin dicapai, yang kedua yaitu menyusun prakarsa-prakarsa perubahan, dan yang ketiga menggunakan bagja. Selanjutnya yaitu visi bersama kami yaitu nyebar sehat berdasi, ya, atau terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif. Tahapan inquiry apresiatif yang kami gunakan yaitu menggunakan tahapan bagja. Yang pertama buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang kelima atur eksekusi. Kemudian kami juga menggunakan tahapan ATAP atau awal atau aset, tantangan, aksi, dan juga pembelajaran. Berikut adalah prakarsa perubahan kami. Yang pertama yaitu tentunya dengan menggunakan metode buat pertanyaan umum pada visi terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif. Pada kegiatan buat pertanyaan, kami menemukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana menumbuhkan motivasi murid agar terwujud generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif. Dari pertanyaan tersebut, kami menemukan tindakan. Yang pertama mencari informasi di buku atau jurnal pendidikan, dan yang kedua adalah berkonsultasi dan membicarakannya kepada semua pihak termasuk kepala sekolah, rekan sesama pendidik, warga sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kegiatan ambil pelajaran. Berikut adalah pertanyaan yang kami temukan. Yang pertama, siapa pihak yang pernah mewujudkan generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif? Kemudian yang kedua, situasi apa saja yang selama ini telah mewujudkan generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif? Dan yang ketiga adalah nilai diri apa saja yang sudah saya miliki sebagai sosok yang layak agar terwujud generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif. Dari beberapa pertanyaan tersebut, kami menemukan daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mencari profil orang atau tokoh pendidik atau guru yang pernah mewujudkan generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif. Kemudian yang kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mewujudkan terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran yang mewujudkan terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif. Selanjutnya yaitu langkah yang kami lakukan yaitu gali mimpi. Pada kegiatan gali mimpi ada beberapa pertanyaan yang kami temukan. Yang pertama yaitu apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovasi telah terwujud? Kemudian yang kedua, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif? Dari beberapa pertanyaan tersebut, kami menemukan daftar tindakannya. Yang pertama, membuat gambaran atau narasi diri saat mencapai sosok pihak atau guru yang dapat membuat terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif. Kemudian yang kedua, menuliskannya di blog atau buku harian sebagai pedoman atau pengingat upaya di waktu yang akan datang.
Kegiatan selanjutnya yaitu jabarkan rencana atau desain. Kami menemukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menjadikan terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif? Kemudian yang kedua, berapa lama target supaya terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif? Kemudian selanjutnya, apa tindakan-tindakan yang bisa mewujudkan generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama supaya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif bisa terwujud. Dari beberapa pertanyaan tersebut, kami menemukan beberapa tindakannya. Yang pertama yaitu membuat capaian yang realistis setiap 1 sampai dengan 2 minggu. Yang kedua, membuat catatan besar target yang akan dicapai per 2 minggu dan menuliskannya di buku catatan. Yang ketiga, memasang reminder untuk belajar bagaimana supaya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif dapat terwujud. Dan yang terakhir, meminta warga sekolah lain untuk tetap mengingatkan tujuan bersama, yaitu terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada kegiatan atur eksekusi menemukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau upaya-upaya dalam rangka terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif? Yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Berperan sebagai apa saja? Kemudian bagaimana pencatatan kemajuan latihan supaya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif dapat terwujud? Dan bagaimana menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan melakukan usaha tersebut? Dari beberapa pertanyaan tersebut, kami menemukan tindakannya. Yang pertama, mengajak sesama rekan guru yang memiliki keinginan yang sama dalam menciptakan terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif. Yang kedua, melibatkan semua pihak dalam menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan bagaimana supaya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif dapat terwujud. Yang kemudian yaitu memanfaatkan berbagai praktik baik dalam mewujudkan generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif. Dan yang terakhir, memberikan layanan pembelajaran yang dapat membuat generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif terwujud. Kemudian dari beberapa jabaran yang kami sampaikan dalam presentasi, akhirnya kami menyimpulkan pada notulen. Yang pertama, presentasi yang telah kelompok kami atau kelompok 2 jalankan berjalan dengan baik dan cukup lancar, walaupun pada saat terakhir pembacaan notulen oleh Pak Zainuddin sempat ada kendala teknis karena sinyal internet hilang sesaat. Kemudian yang kedua, presentasi dibuka oleh Ibu Ningsi sebagai moderator, kemudian dilanjutkan oleh saya, Ibu Hanana, yang mempresentasikan slide Canva yang telah kami siapkan. Kemudian pembukaan dan presentasi berjalan dengan apik dan lancar. Saya atau Hanana mempresentasikan satu demi satu slide yang ada dengan suara yang jelas, dan setelah selesai Bu Ningsi sebagai moderator melanjutkan sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Pak Sigit. Pak Sigit memberikan apresiasi kepada kelompok kami dengan menganggap apa yang telah kami kerjakan adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan tentang apa yang melatar belakangi kelompok Anda menentukan visi nyebar sehat berdasi. Pertanyaan kedua dari Ibu Yeti. Ibu Yeti juga mewakili pertanyaan dengan mengawali pertanyaan dengan mengapresiasi bagusnya pemaparan dari kelompok kami, dan kami memiliki visi yang unik yang ternyata jika dipanjangkan akan membentuk prakarsa perubahan yang sesuai dengan visi. Setelahnya, Bu Yeti bertanya perihal dampak apa yang akan terjadi apabila visi tersebut diterapkan. Dua pertanyaan tersebut dari Pak Sigit dan Ibu Yeti dijawab oleh Ibu Susriningrum dan Ibu Utari. Ibu Susriningrum menjawab pertanyaan Pak Sigit dengan menyatakan bahwa harapan dari kelompok kami untuk mewujudkan generasi pembelajar sepanjang hayat sehingga dapat membentuk murid yang berkarakter cerdas dan inovatif. Sedangkan Ibu Utari menjawab pertanyaan Ibu Yeti dengan menyatakan bahwa dampak yang akan terjadi menurut kami adalah murid akan termotivasi melalui visi tersebut, sehingga mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selain itu, saya, Ibu Hanana, menambahkan bahwa pada elemen karakter, pada visi kami berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan masing-masing sekolah kami. Ibu Ningsi selaku moderator terkendala sinyal karena moderator diambil oleh Ibu Utari. Ada juga masukan dari Pak Sigit supaya awal
Kata pada prakarsa perubahan diberi warna agar membentuk kalimat visi kami, yaitu nyebar sehat berdasi, menjadi terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter cerdas dan inovatif. Dan masukan tersebut direspon oleh Ibu Tari dengan ucapan rasa terima kasih karena masukan tersebut konstruktif dan harapannya semua dapat menjadi pelajaran sepanjang hayat, bukan hanya murid namun juga pendidik. Salah satunya dengan mengikuti program CGP dan hasil dari prosesnya dapat diterapkan di sekolah. Ibu mengisi kembali online sebagai moderator, dan demikian tadi presentasi yang saya sampaikan. Sampai pada notulen kegiatan pada ruang kolaborasi juga sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.